Salam sepak bola. Ya, kita bahas berita yang beredar bahwa Rangnick akan menangani akan menangani Manchester United selama 6 bulan sebagai manajer interim dengan jaminan bahwa dia akan menjadi dirtek di Man United menggantikan Ed Woodward per tahun 2022 nanti setelah dia kontrak interim sebagai pelatihnya berakhir. Nah, sebelumnya kan kalian banyak yang nggak tahu nih Rangnick siapa sih, bla 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 segala macam, terutama untuk generasi baru ya, generasi 2000 ya 2015 ke atas mungkin mereka nggak tahu Rangnick siapa. Nah, Rangnick ini sebetulnya sempat juga beberapa kali menjadi pelatih ya, tapi bukan sebagai pelatih yang mengincar gelar, tetapi pelatih yang membangun fondasi. Itu yang dilakukan bersama Schalke di tahun 2010 dan juga di Leipzig, RB Leipzig ya, sekitar tahun 2015-16 lah. Dan konsep yang diterapkan adalah sepak bola itu harus bermain dinamis dan kuat dalam bertahan dan menyerang. Inilah yang dia tunjukkan bersama tim yang dilatih, entah itu bersama Schalke dan juga bersama Leipzig. Dan sudah melahirkan juga beberapa pelatih dari Liverpool, ada kita tahu ada Klopp, lalu Tuchel dari Chelsea, dan murid-murid yang terkenalnya ada juga Nagelsmann dari si Bayern Munchen, sekarang ngelatih Munchen, dulu sebelumnya kan di Leipzig juga. Nah, cuman permasalahan dari MU adalah apakah MU terutama BOD-nya ya, apakah memiliki pikiran yang terbuka bahwa mereka harus memiliki seorang dirtek, karena kan MU ini udah lama banget nggak punya dirtek. Setelah eranya David Gill pensiun, sampai sekarang MU ini benar-benar nggak punya dirtek yang benar-benar mengerti sebuah sepak bola. Ya, Woodward kan bukan orang olahraga, dia lebih ke orang keuangan. Sedangkan yang mengurus sejumlah transfer pemain, mendatangkan pemain baru, ini sebelumnya kan dirangkap oleh Ferguson ya. Cuma semenjak Fergie pensiun digantikan oleh beberapa pelatih, dan terbukti pemain yang didatangkan pun nggak berhasil juga. Jadi ya, kalau gue bilang sudah seharusnya MU mendatangkan seorang dirtek. Inilah yang dilakukan oleh klub-klub, contohnya gampangnya kayak Man City lah, membangun fondasi dari awal dengan mendatangkan seorang dirtek dari dua orang dari Barcelona, yaitu ada si Bergisten, dan juga mendatangkan Pep juga. Jadi base-nya mereka pakem, base-nya mereka pakem bahwa kita harus membangun fondasi dengan seorang dirtek yang berpengalaman, dan ini ditunjukkan juga dan berhasil oleh City. Progresnya ini ada untuk City. Sedangkan untuk United ini kan membangun timnya secara tradisional, nggak punya dirtek, merekrut pemainnya sering banget dibohongin lah dalam tanda kutip. Kayak contoh gampangnya, lu datangin Fred 60 juta, itu nggak mungkin banget pemain kayak gitu dihargai 60 juta. Lalu datangin si Maguire 80 juta yang ketika itu masih belum terbukti. Dan ini menunjukkan bahwa MU ini sudah selayaknya mendatangkan seorang dirtek supaya nggak dibohongin lagi dalam dalam perekrutan pemain. Cuman tuh sebelum itu kan Rangnick ini kan menjadi pelatih interim dulu. Nah, sebagai pelatih interim ini, feeling gue dari squad pun nggak banyak berubah, karena kan dari segi pembicaraan pun kan masih berlangsung ya antara Rangnick dengan United, dan buyout clause-nya Rangnick bersama Lokomotiv Moskow kan juga belum ditebus oleh United. Nah, feeling gue kalau misalkan udah ditebus pun paling ya minimal 1-2 minggu Rangnick baru bisa sampai di Inggris, dan mungkin baru bisa menangani. Sementara di Januari bursa transfer udah berjalan, dan nggak banyak juga pemain hebat ya yang dilepas oleh klubnya lah. Jadi feeling gue secara squad nggak banyak berubah, cuman untuk secara strategi pemain kayak Fred, pemain kayak Martial, kayak Matip, pemain yang malas lari itu nggak akan dipakai oleh Rangnick, karena sistemnya Rangnick ini kan lebih aerodinamis, semua pemain wajib mengejar bola. Inilah yang ditunjukkan oleh Rangnick sehingga dia bisa membangun
pelatih Jerman ini menjadi lebih berkonsep, lebih jelas, lebih enak ditonton. Kalau sebelumnya kan pelatih Jerman ini kan ya kita tahu lah, kayak Panzer mainnya kan lamban, telat panas. Cuman kalau sekarang pelatih Jerman ini dari awal sudah mulai menekan. Inilah yang dinamakan revolusi sebuah konsep sepak bola yang diterapkan oleh profesor ini. Ya, feeling gua kalau misalkan BOD-nya nggak goblok ya, BOD-nya United, ya harusnya mereka bisa nebus lah prakontraknya supaya klub ini bisa memiliki konsep dan arah yang jelas. Oke, sekian dulu.